Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Anak-anak yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi Ramadan akan tiba, maka dari itu kita perlu persiapan. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang lalai, karena ada sebuah kaidah yang apabila itu berlaku pada ibadah-ibadah kita itu sangat berbahaya. Para ulama itu mengatakan kaidahnya kasratul misas tumitul ihsas. Banyaknya berinteraksi itu bisa membunuh sensitivitas. Banyaknya atau seringnya bertemu dengan bulan Ramadan itu bisa membuat kita enggak terharu lagi, enggak merasa spesial lagi. Ini berbahaya. Kalau ini terjadi pada ibadah-ibadah kita sangat berbahaya. Maka dari itu kita wajib untuk mempersiapkan diri, karena Nabi SAW sudah mewanti-wanti kita. Banyak di antara manusia itu yang merugi, banyak seseorang itu yang dia fail, dia merugi ketika bulan Ramadan memasuki atau mengetuk pintu kehidupannya. Kemudian ia bersama dengan bulan Ramadan terus menerus, ya, bersama dengan bulan Ramadan, tapi dia nggak isi dengan ibadah. Bahkan ketika bulan Ramadan itu pergi, ya, dosa-dosanya rupanya belum diampuni. Itu menjadi orang yang rugi dan merugi, dan ini pastinya akan menjadi malapetaka bagi kita semua nanti di hari kiamat kelak. Maka dari itu persiapan yang pertama yang harus kita siapkan dalam menghadapi bulan Ramadan, agar bulan Ramadan ini benar-benar penuh dengan keberkahan, penuh dengan ampunan, penuh dengan kemuliaan, adalah pastikan ketika bulan Ramadan atau pas 1 Ramadan ilmu kita komplit. Kita harus mempelajari semua ilmu-ilmu. Makanya dari sekarang, dari bulan Sya'ban ini persiapkan. Karena Al-Imam Bukhari mengatakan babul ilmi qablal qawli wal amal. Ilmu dulu sebelum beramal dan berucap. Maka dari itu Allah pun memerintahkan kepada kita dalam surat Al-Isra ayat ke-36, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ya, janganlah kalian itu berucap, menyampaikan sesuatu yang kalian tidak ketahui ilmunya, karena pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban. Maka dari itu pastikan ketika 1 Ramadan ilmu kita tentang Ramadan itu komplit. Dan yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di banyak ayat bahwasanya ibadah adalah perlombaan. Makanya Allah katakan dalam surat Al-Baqarah ayat 148, fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kalian dalam, ya, kebaikan. Karena bulan Ramadan itu isinya kebaikan. Di situ banyak varian-varian ibadah yang harus kita lakukan. Maka pacu diri ini, kemudian semangati diri ini agar kita bisa banyak beribadah dan beramal di bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga adalah kita harus mengerti hikmah di balik diwajibkannya puasa. Hikmah di balik diwajibkannya puasa adalah la'allakum tattaqun, agar kalian itu bertakwa. Sehingga kita ketika tahu hikmahnya itu bisa sinkron antara ibadah kita, keseharian kita, akhlak kita ketika menghadapi bulan Ramadan. Dan yang terakhir adalah banyak-banyaklah berdoa dan meminta pertolongan kepada Allah, karena ibadah itu tidak akan pernah bisa kita wujudkan, kita realisasikan kalau kita tidak meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah katakan dalam surah Al-Fatihah ayat kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami beribadah dan hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan. Artinya kita tidak akan pernah bisa mewujudkan tujuan hidup kita, yaitu beribadah, kecuali kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyaklah berdoa, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membuat diri-diri kita ketika bulan Ramadan tiba itu benar-benar siap, benar-benar bisa memaksimalkan diri. Selamat berjuang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memampukan diri kita semua agar ketika bulan Ramadan pergi, dosa-dosa kita diampuni. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.